Saya akan mencoba nanti kalau ada trouble tolong dikasih tahu ya, karena ini bandwidth-nya lagi bermasalah juga sebenarnya. Kita akan coba sampaikan mulai paparan awal ya. Slide ini apakah sudah bisa dilihat nggak? Satu hal yang perlu dilihat adalah sekarang ada luaran capaian kita adalah bagaimana nanti kalian bisa mengenal tentang jaringan komputer ya. Kita bahas yang sederhana dulu nih. Kita bisa mengenal kaitannya dengan jaringan komputer ya. Nah, ini dibalik itu mungkin sederhana, tetapi kadangkala ini menjadi suatu yang membuat apa ya istilahnya, membuat bingung. Kok ini dikatakan jaringan komputer ya? Nah, itu jadi hal-hal yang mendasar yang harus kita ini ya, kita luruskan ya. Nah, sekarang kita perlu lihat ini dari sisi ilmuwan kita ya. Nah, pada dasarnya apa yang berkaitan dengan ilmu kita perlu definisikan dulu komputer. Kemarin kita sudah bahas ya, komputer itu masih ingat nggak apa yang bisa dikatakan komputer ya? Kemarin kita bahas itu ya, atau belum? Karena ada 2 kelas saya jadi sedang kaitannya dengan komputer. Ada yang bisa bantu saya komputer? Mungkin saya Pak. Oh boleh, silakan. Komputer adalah suatu ya. perangkat yang terdiri dari brainware, hardware, dan software. Yang itu, Oke. Oh, kalau gitu belum pernah saya sampaikan ya. Oke. Ada yang lain? Makasih Fadli. Fadil ya? Fadli. Fadli, Pak. Fadli ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Belum coba jawab, Pak. Oke, silakan. Komputer sebuah perangkat untuk pengolah data, Pak. Oke. Ya, bisa bentuk file, folder, sebagainya macam. Baik, pengolah data ya. Oke. Ada lagi, satu lagi deh. Saya Pak. Silakan, Andika. Mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Oke, ada keywordnya nih banyak nih. Boleh dibantu Andika. Tadi ada memproses memori ya. Tadi sebutin satu-satu. Memproses ya. Memproses dengan program proses tersimpan di memori, menghasilkan output berupa informasi. Input ya, informasi. Oke, nah ini saya ambil. Oke, terima kasih Andika ya. Jadi betul ya, yang mendekati walaupun ya tadi brainware hardware gitu ya, itu bentuk daripada pengolah ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah sebagaimana yang perlu kita lihat komponen komputer itu sendiri. Nah, ini yang kadang penting kita luruskan. Ya. Pertama, yang tadi perlu kita singgung adalah Pertama yang perlu kita singgung adalah berkaitan dengan apa yang tadi disebutkan ya, yaitu pertama
komponen komputer itu adalah adanya pemproses, atau sering disebut dunia kita adalah prosesor, ya. Nah, prosesor itu kita bisa dapatkan pemproses itu sendiri, ya. Oke ya. Nah, kemudian tadi disebut adanya main memory. Ya, disebut adanya main memory. Kemudian adanya satu lagi, adanya input output modul. Nah, ini yang perlu dilihat. Input output modul yang tadi akan menghasilkan output dan menerima input. Nah, yang keempat adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di menghubungkan antara semua itu, ya. Nah, jadi persoalannya sekarang apakah tadi yang kita bilang yang adanya dikaitkan dengan komputer itu adalah komputer secara hardware, Jadi komputer belum jadi diolah dengan brainware gitu. Nah, tadi pengolah ya, prosesor. Nah, kalau sudah jadi sistem komputer baru tadi ada brainware. Nah, kita komputer itu ada 4 komponen tadi menurut buku di yang operating system yang punyanya Tannenbaum. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa apapun yang kaitannya komputer itu ya kita telaah dengan adanya prosesor, adanya main memory, modul I/O, ya, dan kemudian kita telah dengan komponen yang terhubung dengan bus interkoneksi. Nah, kita bisa bilang itu komputer. Contohnya apa? Kita bisa telaah yang dulu kita katakan misalkan handphone. Ya, kalau sekarang terlihat smartnya ya. Nah, kalau handphone zaman dulu yang kaitannya dengan jadul itu ya cuma SMS, menerima telepon. Apakah itu jaringan komputer atau komputer? Tidak, komputer dulu. Nah, kita telaah, ada nggak itu? Prosesor. Kemudian adanya main memory. Adanya itu. Nah, prosesor, ada nggak? Coba. Phil, tadi handphone tadi ada prosesor nggak? Ada, Pak. Ada. Buktinya apa? Apa namanya? Jadi si HP itu misalkan contoh kita kayak mau mencoba memasukkan pesan gitu, kita ingin mengolah pesan yang ingin disampaikan ke pengguna yang lainnya gitu, Pak. Iya. Jadi prosesor ada ya mengolah itu ya, mengolah datanya ya, yang tadi informasi sampaikan. Kemudian yang kedua ada memori nggak? Main memory istilahnya kita. Ada nggak, Bill? Memori ada juga, Pak. Ada. Buktinya apa? Pesan yang yang disimpan Ya. dan atau juga pesannya yang akan siap dikirim, Pak. Oke, betul. Nah, sekarang adakah modul I/O sehingga yang memproses itu input kemudian menjadi output? Ada nggak? Keypad, Pak. Kalau untuk mode input dalam handphone. Oke, untuk smartphone pasti touchscreen. Ya, oke. Kalau outputnya gimana? Outputnya akan membentuk sebuah jaringan sinyal, yang sinyalnya itu nanti akan ditangkap oleh perangkat ke pengguna yang ingin mengirimkan pesannya gitu. Oke. Minimal layar itu kan? Iya. Ya, layar dulu ya sebelum ke arah yang keluar. Nah, intinya di saat kita belum membuat jaringan, artinya masih dalam bentuk handphone
pribadi nih, ngetik apa tuh muncul gitu kan ya. Nah, terus yang sekarang bus interconnection, jelas karena bisa merespon dan sebagainya, itu artinya ada yang berkoneksi. Ya, bentuknya di situ rangkaian elektronik kan gitu ya. Nah, itu jadi komputer. Ya, nah nanti perlu lihat sekarang ada nggak jaringan yang dibilang jaringan telepon. Ada kan dulu waktu kita coba, kan belum sekarang adanya seperti sekarang, dulu PSTN ya, jaringan telepon. Itu kan jaringan komunikasi. Nah, itu sebenarnya jaringan komputer juga gitu loh ya. Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Nah, sebentar, ya ada trouble nih, saya nggak sabar tadi. Oke ya, jadi komputer itu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Saya kalau ini izin off cam ya, kalau ada trouble. Udah kelihatan ini? Udah Pak. Baik. Udah Pak. Iya. Pagi-pagi udah banyak trouble nih saya. Ya. Baik ya, jadi kita mengenal itu. Nah, ini sudah kemarin ya. Jadi kita perlu melihat dari ada dua kata, jaringan dan komputer. Nah, tadi komputer sudah kita bahas ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat jaringan? Nah, jaringan itu kalau kita bilang adalah sesuatu yang terhubung, ya, sistem yang terhubung. Nah, dengan pola tujuan tertentu dari objek atau manusia. Objek itu apapun ya, termasuk tadi kita bicara komputer. Bisa jadi telepon, bisa jadi apapun. Nah, network juga sering dikatakan seperangkat sistem yang saling dihubungkan dengan ada sesuatu yang dibagi. Ada data sharing. Nah, ini dua keywordnya. Terhubung dan data sharing. Nah, jenis jaringan apa aja? Jaringan komunikasi, ya jelas ya, kayak telepon tadi. Transportasi dengan jalan raya, sosial dengan kita berbicara, komunikasi, biological, hubungan manusia dengan keluarga, ada anak, ya kan? Utilities, penggunaan. Nah, jadi secara global itu bisa kita bilang seperti ini. Ya, jadi kita bisa bilang ini ada komunikasi, contohnya internet, telepon yang tadi ya, utilities seperti power grid, sewerage, fresh water ya, penggunaan air bersih ya. Nah, transportasi yang tadi ya, kayak sosial kita, biological kita juga ekosistem ya. Nah, dari situ kita bisa telaah network, termasuk dalam kalau saya bilang IoT ya. IoT dikaitkan dengan bisa jadi komunikasi di dalamnya di sini. Kenapa? Karena disitulah adanya Internet of Things ya. Thing-nya itu bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bisa kita sepakati. Ya. Nah, yang kita perlu telaah masih lancar? Masih terlihat? Masih oke. Dari yang kita telaah, artinya divisi jaringan komputer gimana? Nah, dari literatur yang saya kumpulkan ya, ada group of interconnect system sharing resource and interacting using a shared communication link. Jadi ada link komunikasi yang di-share untuk digunakan untuk berinteraksi. Ya, sekelompok sharing resource, sumber daya yang saling digunakan bersama-sama dalam satu sistem ya, dengan link komunikasi. Nah, link komunikasi ini bisa jadi yang terhubung pakai apa? Ya, bisa kabel, bisa wireless, bisa hal-hal yang tadi berkomunikasi. Karena komputer pasti yang kaitannya dengan fisik, objek. Ya. Ada juga collection of autonomous computers interconnect by a single technology. Jadi adanya teknologi tunggal, yaitu link komunikasi tadi yang mengoneksikan kumpulan dari komputer-komputer. Ya.
Ada juga a group of computers and associated peripheral devices connected by a communication channel capable of sharing files and other resources among several users. Nah, sekelompok komputer dengan perangkat-perangkat yang terhubungnya, ya seperti kalau kita bayangkan ya komputer kita, ya bisa jadi dengan adanya printer ataupun yang ada di dalamnya, ya apa yang terkonek oleh komputer itu, ya. Nah itu dengan channel komunikasi, ya kanal tadi, kanal itu ya link komunikasi tadi, ya yang akan adanya yang di-share apa, kalau ini sudah disebutkan file sharing atau yang lainnya, ya kan. Nah itu ke beberapa user pengguna. Nah kita katakan data deh, ya data yang di-sharing. Maka ada beberapa keyword itu, ya. Sekelompok komputer dengan perangkatnya, peripheralnya istilahnya. Nah, kemudian ada kanal komunikasi, dan kemudian adanya data sharing, ya kan, file dan apapun kan data sharing. Maka sering disebut jaringan data, gitu ya. Maka ada juga yang bilang komunikasi data itu juga jaringan komputer. Ada mata pelajaran atau mungkin dulu di SMK ada komunikasi data, gitu ya. Itu juga jaringan komputer, cuma fokusnya lain. Fokusnya kalau komunikasi data kita lihatnya datanya yang akan ditransmisikan seperti apa. Maka nanti bicara masalah data itu sinkron, asinkron, ada sinyal ya, digital, analog, dan seterusnya. Akhirnya nanti bicara frekuensi dan seterusnya. Nah itu sama ya. Jadi kita bisa katakan jaringan komputer ada beberapa keyword tadi ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Mudah-mudahan ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja interupsi ya. Baik. Nah, di dalam satu literatur kaitannya dengan klasifikasi jaringan data itu ada yang membuat klasifikasi menurut jarak antar komputer. Ini yang punyanya Cisco. Tetapi yang perlu kita yang perlu kita telusuri di sini, jangan terjebak dengan jaraknya. Nah, pernah kita singgung kemarin bahwa ini jarak itu boleh dimaksud, tapi dengan melihat hubungan antara teknologinya yang digunakan. Tadi kan ada teknologi ya. Nah, contoh, kita berkomunikasi sekarang nih, kita WA-an. Kayak saya pernah ngomong ya, kalau nggak salah, saya dengan anak saya di kamar, satu kamar. Dua handphone berhubungan, WA-an. Nah, itu kan kalau di jarak paling hanya berapa? 1 meter paling ya. Nah, 1 meter kalau gitu golongannya PAN mungkin ya. Nah, padahal bukan. Ya kan? Kenapa bukan? Kita bisa melihat WA, saya punya service provider, WA itu kita untuk komunikasi ke WA servernya, kita kan harus melalui jaringan service provider saya, Indosat misalkan. Kemudian anak saya itu Telkomsel, kan itu sudah beda service provider. Maka kita hubungin BTS yang terdekat, ya terdekatnya misalkan di sini berapa kilo, anggaplah 1,5 kilo ya dapat, terus dari BTS hubungkan ke STO-nya, lalu satelit baru satelit lagi ke Telkomsel server, atau kemudian WA dulu, WA server, WA-nya punya Amerika dan seterusnya kan. Nah, itu udah berkilo-kilo, artinya masuk di WAN kan gitu ya. Ini ada LAN, WAN, PAN ya. Nah, jadi saya tunjukkan ini untuk biar tidak menjadi dulu yang mungkin diterima di saat SMK ya, itu kalau SMA kayaknya ada juga ya. Nah, itu biar nggak salah kaprah gitu ya. Oke, nanti kita singgung kembali. Jadi ini secara geografis ada klasifikasi seperti ini. PAN, LAN, WAN. Nah, saya akan menyinggung karena timbulnya jaringan komputer itu mulai seperti apa. Dulu, kalau kita ingin sharing data itu butuh kurir. Nah ini kurir nih. Ada sepatu Nike. Dulu kalau kurir itu sambil lari, makanya ini ada pakai
sepatu yang merek Nike dulu ya. Nah, itu larinya cepat gitu ya. Nah, ini pakai bawa disket gitu. Lari kemana ke sana kemari untuk biar ngeprint gitu. Mungkin dalam satu ruangan dia harus karena butuh ada satu kurir yang wirawiri gitu ya. Nah, saat kemudian ada perkembangan, dihubunglah semua ini dengan kabel. Pakai ini simbol apa nih? Kalau ini kebetulan simbol yang ada di Cisco. Ada yang sudah pernah dapat simbol apa? Ini simbol hub ya, hub. Nah, dengan hub ini tersentral ya. Nah, sentral ini akhirnya kita bisa hubungkan antaranya semua ini. Terselenggaralah jaringan komputer lokal. Nah, kekinian bisa jadi switch. Hub dan switch berbeda ya. Nah, kalau hub pengumpul bentuknya dari satu kemudian broadcast. Kalau yang switch itu bisa satu ke siapa khusus ya. Nah, tapi alat sekarang smart. Jadi biasa hub garing switch. Jadi disatukan. Mau jadikan hub bisa, switch pun bisa. Jadi hal-hal yang demikian menjadi sesuatu yang perlu Anda ketahui. Nah, setelah itu perkembangannya dari lokal ini ternyata ingin kebutuhan lebih dari lokal. Nah, kalau tadi sebenarnya lokal itu LAN, local area network, ya seperti ini ya. Nah, kalau ini ingin mencoba lebih dari itu. Nah, ini antar kota misalkan, atau antar gedung. Nah, ini antar gedung dulu nih. Antar gedung. Dalam satu perusahaan, antar gedung, antar ini kota, bisa jadi gitu ya. Nanti LAN, jadi MAN, jadi WAN kemudian ya. Nah, setelah itu antar benua. Nah, ini butuh router broadband. Sebenarnya ini udah ada router kalau antar luar dari kota gitu ya. Itu pasti router. Nah, jadi perkembangannya tergantung dari terhubungnya dari mana ke mana dan seterusnya. Nah, itulah yang akhirnya kita perlu singgung. Nah, ini simbol-simbol yang tadi ya. Ini nanti lambat laun Anda tahu, karena kita pakai Cisco, pakai tracer, simulator, nanti bisa Anda pelajari. Nah, dari evolusi tadi, di latar belakangnya adanya kebutuhan kita. Ada 4 ya, bisnis, kebutuhan bisnis di perkantoran, kebutuhan rumahan, terus kemudian ada perangkat mobile, dan terkait dengan social issues yang karena kita makhluk sosial. Yang pertama, biasanya kalau di dalam kebutuhan bisnis itu adanya ingin jaringan client server, ya kebutuhan di perkantoran, semua yang terkait dengan urusan sekarang juga udah zamannya udah banyak ya, cloud juga apalagi. Nah, jadi inginnya suatu yang lebih terhubung praktis gitu ya, punya jaringan yang luas sehingga duduk di depan meja sudah selesai ya. Kini Anda juga bisa sekolah, bisa membuat hubungan dengan teman dan seterusnya. Nah, di dalam bisnis ini apa yang menyebabkan itu? Ada resource sharing. Apa banyak resource sharingnya? Ya printer, ya kalau di kantor tuh printer ngeprint bareng, nah gitu kan. Nah, kalau yang kaitannya dengan resource sharing lagi, kita sekarang bisa sharing file dari mana ke mana dan bisa di Google Drive. Nah, itu kan bentuk juga. Cloud-nya sudah jalan juga. Nah, media komunikasi, kemudian mendukung e-business. Nah, Anda mau beli-beli bisa dari e-commerce ya. Nah, ini juga e-business, bagian dari yang terkait dengan konsumen pembelian itu e-commerce. Nah, itu bisnis. Nah, untuk rumahan ini banyak ya yang komunikasi person to person. Informasi remote, misalkan Anda ingin tahu apa, sekarang banyak ya untuk kita mencari informasi, googling dan sebagainya. Untuk cari resep untuk ibu-ibu dan seterusnya kan ada. Lalu interaktif, kita bisa nonton dari rumah. Lalu salah satunya juga e-commerce. Nah, terhubungnya dari home network ini, dari rumah sehingga ke server ya, Anda bisa bayangkan ya, ini ada dikaitkan peer to peer, artinya apa? Bisa jadi saling sharing
saling ini namanya peer to peer itu, tahu? Peer to peer itu beda dengan point to point ya. Nah, peer to peer itu adalah bentuk jaringan yang tadi ada client server. Kalau client server, yang satu memang berperan dedicated server, yang satu dedicated client, nggak pernah jadi dua-duanya berubah, dedicated. Maka sering kalau Anda mungkin nanti belajar instalasi server itu ada D. D itu kaitannya dengan demand. D-nya itu kaitannya HTTPD dan seterusnya itu ya, nanti itu bentuk layanan untuk server. Ya. Nah, kalau peer to peer itu kaitannya dengan peran komputer, itu bisa jadi server, bisa jadi satu saat klien. Nah, sehingga bisa bergantian, intinya begitu. Nah, ini dicontohkan ya. Yang bergantian mana? Contoh yang bergantian. Kebetulan ini ya. Nah, ini. Dia pernah meminta tapi juga memberi. Nah, ini bentuk client server ya. Nah, kalau yang selalu meminta itu artinya dia menjadi klien. Ini juga sama peer to peer dan seterusnya ya. Oke. Nah, di jaringan rumah itu bisa jadi kayak bisnis to customer, order to online. Nah, banyak lah ya. Anda juga sekarang Bukalapak, adanya banyak beli-beli, apalagi itu Tokopedia dan seterusnya, itu kan bisnis to customer. Nah, B2B, business to business. Nah, ini contohnya bahasan manufaktur mobil ke suatu supplier. Jadi suatu bisnis yang sama, mobil, dia supplier dari Honda, kemudian ada bengkel atau perakitan, kan gitu ya. Nah, itu bisa bisnis to bisnis. Lalu yang government to customer, pembayaran pajak ya, sekarang juga udah. Lalu customer to consumer, ya kaitnya konsumen ke konsumen juga. Ya sebenarnya kayak Shopee ya, terus Blibli juga sama ya, itu bisa consumer to consumer. Nah, peer to peer tadi sudah seperti file sharing. Oke. Nah, yang ketiga itu perangkat mobile. Banyak sekarang ya perangkat mobile. Apalagi Anda senang mobile karena enak dijinjing ya. Mobilitasnya tinggi sehingga enak dijinjing. Portable. Nah, ada dua hal ya yang bisa dilihat mobile. Mobile ini intinya yang bisa dibawa-bawa. Bisa dikatakan fixed wireless karena tetap di tempat tapi wireless tanpa kabel. Bisa mobil wireless di mana-mana tergantung jaringan wirelessnya. Nah, ini bisa jadi hal-hal yang kalau dulu ada flexi home itu pakai wireless, tergantung dari BTS lagi. Nah, itu keterkaitan dengan kekuatan sinyal ya. Sebenarnya sama mobil juga. Nah, perlu yang dikaitkan dengan ini ada receiver biasanya fixed wireless-nya yang terbatas daripada mobile. Jadi frekuensinya juga berbeda. Nah, ini harus dipelajari di wireless communication. Nah, wireless dan mobile ini seperti desktop, itu tidak dua-duanya. Tapi kalau notebook itu bisa jadi wireless mobile ya, dibilangnya begitu. Nah, kemudian kalau yang wireless dan tidak mobile itu yang jaringan zaman dulu bahwa ada gedung tanpa kabel, nah itu satu yang hanya terbatas ya. Bisa jadi kaitannya dengan Bluetooth gitu ya, itu bentuk wireless. Ya, yang dua-duanya kayak PDA mobil Anda, mobil wireless Anda, HP itu ya, itu bisa masuk di dalamnya. Oke, jadi perangkat mobile ya. Nah, yang 4 adalah karena adanya kebutuhan kita sebagai makhluk sosial, ingin cuap-cuap, ingin ngobrol. Dulu awal mula saya sebagai remaja itu membuat news group, sehingga ambil ngobrolin tentang apa, tentang politik, tentang agama, atau tentang hal-hal yang terkait dengan di sini seks gitu ya. Nah, ini bisa jadi hal-hal yang latar belakangi adanya saling ingin
komunikasi untuk jaringan komputer. Nah, jadi setelah kita melihat tadi, kita bisa melihat beberapa hal, membentuk jaringan. Nah, kita bisa klasifikasikan menurut hal-hal yang terkait dengan bentukan tadi. Ada local area network, karena hanya di lokal, metropolitan area network, karena satu kota, gitu ya. Terus kalau ini kita lihat, oh jaringan pakai wireless, itu bilangnya wireless. Lalu jaringannya luas, itu wide area network. Jaringan rumahan, karena di rumah, boleh-boleh aja diklasifikasikan. Nah, maka sekarang kadang-kala di dulu buku-buku SMK yang saya lihat, karena ini ada banyak juga dari SMK ya, ada beberapa yang tadi bisa mengklasifikasikan tapi salah menerimanya gitu ya. Kayak tadi ya, jaraknya sekian ini, oh ya sekian. Nah, padahal harus kita lihat teknologi yang digunakannya. Itu kata kuncinya, teknologi. Nah, klasifikasi yang perlu kita tahu ya. Nah, tadi nanti kita ulaskan. Tadi bisa kita lihat dari berapa kilo itu area geografis jangkauan. Nah, sekarang klasifikasi jaringan komputer menurut dari cara transmisinya. Nah, itu ada broadcast. Nah, broadcast itu suatu dari channel satu single komunikasi kemudian di share ke semua komponen jaringan, mesin jaringan di sini. Nah, itu broadcast ya. Nah, kalau ada lagi multicast. Nah, artinya sekelompok saja. Bisa diarahkan di mana, hanya di satu kelompok. Kalau nanti ada bilang subnet, di subnet tertentu, nanti begitu. Nah, kalau yang point to point itu hanya satu ke satu, sepasang. Nah, jenis transmisi itu ada di perangkat apa? Switch. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang broadcast yang mana? Nah, antena omni itu broadcast. Ya, suatu alat yang pakai antena omni itu bisa broadcast. Tetapi kalau di bawahnya adalah di bawah antena itu adalah berupa hal-hal yang terkait dengan bagaimana komunikasinya, misalkan switch, yang like switch itu kayak access point itu tetap point to point, ya. Nah, itu bentuk yang perlu kita lihat. Nah, lalu broadcast yang seperti apa? Ya seperti halnya kayak broadcast komunikasi radio, broadcast kaitannya TV, ya. Nah, itu bisa jadi masuk itu, ya. Oke. Nah, klasifikasi menurut skala yang tadi prosesor. Saya ingin ini garis bawahi bahwa hal-hal yang demikian harus kita lihat teknologi antar yang berkomunikasinya ya, dilewatkan kemana, sehingga itulah membentuk apakah itu PAN, apakah itu LAN, apakah itu MAN dan wide area network ya. Jadi jangan dipatok karena 10 kilonya atau 100 kilonya ya, itu harus kita lihat. Nah, 10 kilo dengan arti teknologi itu berkaitan. Nah, untuk biar menjadi patokan yang lebih lurus lagi, kalau kita patokannya nih untuk LAN di bawah router gateway itu pasti LAN. Router, misalnya contoh di UPI, di kampus. Kita berkomunikasi ingin di luar kampus, karena pakai gateway, itu sudah WAN. Nah, kalau kita hanya antar gedung, antar kelas, itu LAN. Gitu ya, teknologinya jelas. Nah, kalau yang PAN gimana? PAN itu perangkat-perangkat kita berhubungan dengan komputer kita. Ya, misalkan HP kita dengan pakai Bluetooth misalkan. Itu PAN, ya. Nah, begitu kira-kira, ya. Nah, wah ini coretan lama ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, LAN tadi intinya saya sudah bilang ya, ini bentuk topologi satu yang topologi itu apa? Topologi itu adalah suatu bentuk fisikal jaringan yang terlihat di dalam suatu bentuk jaringan ya. Misalkan kalau ini ada komputer dihubungkan lurus gitu ya dengan satu kanal tunggal. Ada terminasi di ujung ke ujung, itu namanya
topologi token bus ya. Nah ini contoh A ke B, ini ada komputer-komputer lainnya. Nah kalau ada sharing seperti itu token bus. Kalau semuanya terhubung dihubungkan dengan kabel atau apapun, ya biasanya kabel ya, karena terlihat fisik. Nah terus ditanya kalau wireless bisa nggak? Nah nanti kita jawab ya. Nah ini adalah ring, ya kan, gitu kayak ring kan. Nah, terus satu lagi kalau ada yang menggunakan satu pengumpul hub, nah seperti tadi itu namanya star, ya. Nah, ini saya gambarkan tambahan yang tahun lalu biasa saya pakai ya. Nah, token bus ini kalau kita anggaplah ini yang saya silang, ini mati. Ya, ini mati misalkan. Nah, ini tergantung nih kabel ini. Apakah ini masih bisa berhubungan dengan B? Nah, itu pertanyaan nih. Apakah ini masih terhubung dengan B? A, B kalau ini mati, ya. Atau ini putus. Nah, beda ya. Yang ini mati, ini putus. Kalau ini mati tidak putus. Nah, kita lihat kabelnya seperti apa. Apakah ini nyolok di sini dulu? Terhubung dengan combo card-nya. Nah, kalau melihat begitu, artinya ini nggak bisa terhubung A dan B. Tapi kalau ini ada kabel yang kemudian sarananya terus dikurangi, kalau ini dipakai, nah itu lain ya. Ada kabel seperti itu, ada. Tapi intinya kalau yang diinginkan yang sekarang ini karena terhubung dengan satu card. Terhubung gitu ya, karena penghubungnya di card itu kan ada pakai UTP bisa kan, terus kalau dulu ada kabel Ethernet atau sebenarnya kabel koaksial. Nah itu ini pengumpulnya ada dua, jadi ada yang menghubungkan, ada yang langsung ini, tergantung dari itu. Tapi kalau ini pun melingkar-lingkar gitu, nah itu bisa jadi ini nggak bisa terhubung A dan B, ini harus hidup, nah, gitu ya. Nah gitu. Nah, ini kelemahannya dulu token bus. Nah kalau token ring ini kalaupun ini tadi mati, ini masih bisa lewat jalur yang melingkar. Nah ini seperti contoh tadi ya, itu ring ya. Tapi kalaupun ini semuanya putus ya sudah, wassalam, sama dengan token bus ya. Nah kalau ini lebih baik. Ini kalau mati ya masih bisa berhubungan karena tergantung pengumpul ya, bus ini hub ini ya, itu star ya. Nah ini semua ini LAN. Nah kalau kita menghubungkan ke suatu luar yang tadi saya bilang itu pakai router, ini gambar router ini. Nah, ke C misalkan, misalkan UPI ke ITB, itu sudah di luar jangkauan LAN ini, masih satu kota itu tapi masuk dalam WAN ya, begitu. Nah ada sejarah mengatakan adanya Metropolitan Area Network. Cikalnya dulu tahun sekian munculnya MAN itu 50-an kalau nggak salah, itu adanya satu kota satelit di Amerika. Nah itu berhubungan antar jaringan TV kabel. Nah, di TV kabel itu ada satu pengumpulnya, ini server yang menghubungkan internet. Bisa jadi server dan gateway masuk di sini dengan antena parabola. Nah, inilah yang nanti mengajak channel-channel TV. Nah, itu dikatakan jaringan komputer MAN. Nah, akhirnya kita bisa lihat contoh saja TV termasuk komputer. Dulu TV-nya nggak smart seperti sekarang. Tahun 50 masih TV tabung. Nah, apakah itu ada prosesor? Ada. Prosesor bentuknya bukan hanya yang sekarang terbentuk. Ya, kita dulu tahu sejarah, harus jas merah nih. Prosesor itu bentukannya adalah dulu apa? Transistor. Nah, transistor itu bentuknya tahu kan, elektroniknya. Nah, Anda harus tahu. Nah, di TV ada prosesor di situ. Kenapa bisa bilang itu?
Kalau kita lihat dampaknya saja, dia bisa memunculkan gambar, channel bisa diterima. Yang olah siapa? Ya, prosesor, ya kan? Nah, kemudian memori ya, tadi channel bisa kita dapat. Lalu kita lihat ada lagi modul input itu jelas, ada outputnya monitor, layar, inputnya channel-channel, walaupun diputar potensio itu ya, itu bentuk input. Oke ya. Yang cetek pernah mengalami nggak? Kalau saya pernah itu. Mungkin Anda udah bentuk TV-nya TV yang tunjuk-tunjuk ya, tinggal milih. Oke, itu ya, MAN. Jadi, nah sekarang gimana untuk kondisi sekarang? Nah, MAN ini kita menjadi suatu yang akhirnya tenggelam dengan sejarah. Jadi, kalau tadi saya bilang, oh Pak, kalau MAN itu kan satu kota, gitu ya. Nah, dilihatnya kita perlu melihat dari teknologi yang dibangun, ya. Nah, kalau dulu karena dianggapnya satu kota itu satu kota satelit dengan melihat itu, gitu ya. Nah, perangkatnya di dalam hal ini kita lihat seperti ini. Sekarang kita bisa melihat kembali bahwa kalau itu teknologi sampai akhirnya luas ya itu WAN, gitu ya. Nah, kalau WAN yang tadi saya sudah sebutkan, ini jaringan lokal LAN, lalu berhubungan router dengan subnetting tertentu, dengan router banyak gitu. Nah, itu bentuk daripada wide area network karena luas. Ini bisa jadi satu kota, bisa lebih dari antar kota, gitu ya. Nah ini logikanya. Saya skip aja ya, biar nanti tidak bingung. Ini logika terkait dengan paket jaringan data. Oke, nanti aja. Klasifikasi yang lain adalah jaringan wireless. Nah, jaringan wireless itu intinya komunikasi menggunakan wireless. Wireless itu tanpa kabel. Banyak ya, tanpa kabel. Nah, sekarang ya kalau dia menghubungkan yang tadi kita bilang di bawah router itu wireless LAN, gitu aja. Nah, contohnya apa? Ya, access point, radio modem, nah, dengan antenanya. Lalu wireless WAN apa? Wireless WAN pakai satelit, ya, satelit. Itu bentuk dari VSAT itu ya. Misalkan di ATM itu kan pakai VSAT tuh. Nah, itu sudah WAN. Nah, wireless network misalkan di perangkat yang kita dekat itu bisa jadi kalau ini antar perangkat periferalnya ya keyboard, mouse, printer bisa pakai itu wireless ya kan, Bluetooth. Bluetooth itu wireless kan. Nah, itu bentuk. Kalau ini base station tuh kaitannya dengan access point. Bisa jadi ini bentuk dari LAN. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita pernah di pesawat, itu juga wireless network, maka pernahkah Anda sekalian kalau sebelum take off diminta mematikan laptop, komputer, dan seterusnya, atau handphone? Ini mempengaruhi kalibrasinya atau terbangnya pesawat, komunikasi pilot terganggu, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, ya kita sebagai orang yang makhluk sosial, saling mengerti lah ya. Jadi pesawat kalau oleng dan sebagainya juga ke kita sendiri. Nah ini di sini perangkat wirelessnya banyak gitu ya. Perangkat wirelessnya banyak. Ini kayak ini dicontohkan. Ini ada kabel. Nah ini juga ada wireless ya. Bisa jadi di setiap cockpit ada memakai akan bisa membuat suatu formulasi gitu ya kekuatan. Gitu. Jadi Anda harus ingat ini. Nah, kalau di kategori jaringan rumah ya seperti Anda untuk entertainment tuh apa TV berhubungan dengan perangkat yang lain, kamera ya gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk jaringan rumah. Komputer dengan segalanya yang ada di rumah, telepon dengan beberapa perangkat yang mungkin faksimile, fax gitu ya. Lalu ada untuk microwave, air conditioner, dan seterusnya itu kan rumah. Telemetri kalau ada ya, baby cam.
Nah, ini bentuk-bentuk yang dibutuhkan di rumah. Nah, bisa jadi menjadi jaringan komputer. Nah, model jaringan itu intinya ya seperti tadi, komunikasi antar dua komputer atau lebih, atau dikatakan end system. Yang tadi bilang komputernya harus jelas yang tadi ya. Nah, nanti bisa kita melihat dihubungkan oleh antara. Nah, kalau di sini dibilang node ini. Nah, sering disebut intermediate system. Apapun bentuk intermediate system ini menghubungkan antara dua yang menghubungi, end system transmitter dan receiver. Nah, ini ada sinyal-sinyal yang dihubungkan. Ya, nanti bisa jadi ini adalah pesawat telepon atau komputer secara dalam arti mau bilang gitu ya, laptop dan seterusnya. Nah, itu perangkat-perangkat nanti terhubung jadi sistem gitu ya. Nah, itu penting. Nah, di dalam satu jaringan komputer ada proses-proses yang nanti harus Anda mengerti. Nah, contoh switching, routing, itu Anda harus tahu. Nah, kalau saya gambarkan ya, switching itu yang bagaimana? Switching itu yang memilih, misalkan ini ada suatu, kenapa harus ada switch? Nah, switch itu menghubungkan adalah pilihan hubungan dari komunikasi Anda. Kalau ini kurang itu, ya oke lah. Yang ini misalnya ini router. Nah, sebelumnya di sini ada switch, hubungkan antara beberapa jaringan lokal gitu ya. Nah, itu bisa jadi kaitan dengan di bawah ini switch itu penting. Di routing sendiri ada switch. Kenapa? Nah, ini manage jalur ini kan switch. Maka kalau kita pernah dapatkan di suatu protokol, routing itu ada di level 3. Artinya dia di level network tapi juga bisa berfungsi sebagai level 2 ya, salah satunya proses switching gitu ya. Nah, itu penting Anda ketahui nanti ya. Nah, itu yang perlu Anda lihat, switching, routing. Switching memilih dalam komunikasi dengan perangkat tertentu, lalu routing melalui rute mana saja. Rute, kalau switching itu kan satu perangkat, kalau rute beberapa perangkat. Ya, Oke. Flow control intinya kita mengontrol aliran informasi, aliran lalu lintas datanya, ya, traffic, security keamanan dari intruder, backup menjadi recovery bila mana gagal, monitoring bila mana ada sesuatu yang terjadi dimonitor untuk error dan sebagainya, networking, adanya ketersediaan jaringan, ya. Lalu manajemen network atau jaringan untuk mengatur segala sesuatu sehingga timbul komunikasi. Nah, ini bentuk dari peran-peran yang bisa ada di suatu ini. Nah, butuh peran ini, nanti kita perlu ada komponen namanya rule atau protokol. Nah, kita nanti dulu kita fokus ke klasifikasi dulu. Nah, peran tadi akan muncul pada saat ada protokol. Ya kan, tadi saya sebut juga ada layer 3, layer 2, itu protokol. Itu nanti. Nah, kita kembali lagi klasifikasi yang lain. Nah, tadi sudah ada transmisi, geografis, ya, LAN, MAN, PAN, WAN tadi. Nah, kaitannya dengan jaringan komputer terhadap proses yang dikaitkan dengan transmisi, ada broadcast tadi ya. Nah, terus kalau dikaitkan dengan switching, ada ke data paket switch atau circuit switch. Jadi memanage jalur dengan melihat datanya itu ada paket switch atau circuit switching. Nah, saya akan ke arah yang tadi. Nah, ini. Jadi kalau akan mengirim data, itu kan kita harus memilih jalur nih. Nah, itu switch. Memilih jalur itu switch. Memilih perangkat kemana gitu ya. Nah, proses untuk melalui mana saja itu routing. Nah, pada saat routing itu kita perlu ada teknologi atau metode yang tadi, packet switch atau circuit switch. Nah, itu proses switching. Nah, di sini ada beberapa jalur nih. Nah, kalau kita lihat E ke D, B, A atau E, C, A
atau EDCA gitu ya, itu jalur. Nah, kalau kita melihat yang tadi paket switch itu pakai berupa paket itu bisa berapa size window gitu ya. Nah, itu baru kirim. Nah, nanti ada algoritmanya. Nah, paket ini bagaimana mengirimnya, dia bisa jadi ke beberapa jalur yang kosong, tidak tetap. Jadi mana yang kosong dia langsung lalui. Itu paket switch bisa jadi begitu. Atau dia tetap di jalur tertentu sampai selesai. Nah, itu ada 2 jenis untuk paket switching. Nah, itu ya. Nah, ini ada namanya. Nah, kalau yang paket switching tadi banyak ke mana yang tidak tetap, itu namanya datagram. Ya. Nah, kalau yang tetap itu namanya virtual circuit. Ya, nah itu paket switch. Kalau yang circuit switch itu tetap. Ya, virtual circuit. Ya. Nah, itu tetap. Nah, ini dan itu tidak berupa paket size gitu, tapi dia bagaimana time base ya. Nah, maka yang pembagian tadi itu ada datagram dan virtual circuit itu untuk paket switch. Nah, ini virtual circuit like circuit switch, tapi dia paket base gitu ya. Nah, kalau ini time base gitu. Ya, nah sekarang banyakkan yang paket base. Nah, contoh pakai protokol IP, ATM, frame relay ya. Oke. Ya. Kemudian yang tadi ini sudah ya, ada klasifikasi nomor transmisi. Tadi sudah dibahas, ada broadcast, multicast, dan point to point. Nah, point to point itu switch ini. Oke, ini hybrid sudah. Baik, sebelum ke terminologi, ada yang mau ditanyakan tentang definisi jaringan komputer dan klasifikasinya? Silakan. Mungkin saya ingin berkomunikasi. Silakan, ya, Resen. Siapa tadi? Salman, ya, silakan. Ya, Salman. Tes, ada suara? Ada. Oh ya, Bapak izin bertanya. Tadi tuh yang slide awal tuh ada yang tentang koneksi dari bumi ke bulan gitu, dalam artian antar planet. Nah, Salman mau tanya kalau misalkan kan ada tuh satelit yang misalkan nyari apa ya, gambar-gambar planet lain gitu, misalkan ya Mars segala macam gitu. Nah, itu si koneksinya gimana tuh, Pak? Maksudnya apakah emang langsung terhubung sama bumi atau bagaimana tuh? Oke. Ya, ini bicara teknologi yang dipakai ya. Iya, Bapak. Baik, jadi gini Salman, kalau kita melihat itu, ya kita melihat dari bumi dulu. Untuk bisa kita mendapatkan pesawat itu memotret, pasti pesawat itu terhubung dengan bagaimana menghubungkan antara yang stasiun di bumi dengan pesawat itu, ya kan, yang memotret. Pesawat itu bisa dikategorikan pesawat yang ulik-alik atau pesawat yang dia memoto. Namanya pesawat kan yang penting alat untuk membantu kita, ya kan. Nah, pesawat ulik-alik yang terbang, kalau pesawat yang moto misalnya, jadi mungkin dia sudah ada di daratannya Mars misalkan, dia moto, itu pesawat juga kan. Nah, sekarang kita ingin telusuri. Kalau dia moto dataran Mars misalkan, gambar-gambar robotnya ada di sana. Nah, dia berhubungan dengan apa? Yang jelas perantaranya kemungkinan ada yang menerima dari pesawat ulik-alik. Karena mungkin panasnya di Mars ya, ke robot. Nah, kemudian pesawat ulik-alik jauh, berapa kilometer dari situ, mungkin ya. Nah, tapi kelihatan di videonya seperti itu. Nah, kemudian pesawat ulik-alik kemana, ke bumi gimana? Nah, biasanya kan ada satelit juga yang dipasang di luar bumi. Ya, satelit itu kan pasti di luar bumi, di lapisan ionosfer yang banyak jadi sampah ya, langit gitu ya, sampah di luar angkasa. Karena mati
Nah kan, jadi terbang kemana-mana. Nah itu berhubungan dengan satelit itu baru ke bumi, ya kan? Nah, ya, stasiun bumi akan menerima satelit itu kan, gitu kan? Nah, stasiun bumi biasanya kalau kita di Cibinong di Indonesia dengan satelit Palapa dulu, maka baru bisa kita dapatkan gambar itu. Nah, kalau melihat itu kan teknologinya bisa kita raih itu. Teknologi apa yang dipakai? Dan tentunya kalau kita sudah melihat antar itu ya bentuk dari klasifikasi yang mungkin Anda sudah tahu ya, artinya seluas-luasnya jaringan WAN. Mungkin pendeknya begitu, Salman. Ya, baik Pak, Ada terima yang kasih. menarik apa nih sampai ada pengen ke Mars? Oh, enggak, itu ada yang slide tentang antara planet gitu. Jadi Pak kepikiran sama Iya, apa sampai situ gitu. oke, siap. Iya, terima Jelas kasih ya? Pak. Sama-sama. Iya, silakan Andika. Baik Pak, saya Andika izin bertanya Pak. Nah, perihal wide area network ini kan yang mana network yang menghubungkan seluruh dunia seperti itu ya Pak. Sebenarnya sebelum ada satelit dilakukan dengan kabel-kabel fiber di bawah laut seperti itu ya Pak, betul Pak? Nah, setelah ditemukannya satelit, maka makin banyak tuh Pak yang menggunakan satelit-satelit seperti contohnya bahkan GPS juga kan digunakan menggunakan satelit. Nah, seperti itu Pak. Nah, saya ingin bertanya apakah setelah satelit ini ditemukan, eksistensi dari kabel-kabel fiber di bawah laut ini tetap dimanfaatkan baik. Nah, seperti itu Pak. Terus yang saya juga ingin tanyakan adalah kan satelit ini berbasis wireless ya Pak. Nah, efektivitasnya dengan kabel ini yang fiber ini yang di bawah laut gitu, yang notabene adalah kabel, seperti apa seperti itu Pak? Iya. Terima kasih Pak. Baik, bagus. Pertanyaannya bagus nih. Calon intelek nih. Baik. Andika, terima kasih pertanyaannya. Good question. Jadi pertanyaannya pertama satu yang saya terima ya. Duluan mana antara satelit sama fiber optik ya? Nah, saya melihat justru fiber optik itu kekinian, satelit duluan ya. Tapi itu tidak menjadi masalah kalau misalkan semuanya saling membantu. Esensinya adalah tadi yang ditanya terakhir. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah efektivitasannya, termasuk keamanan, ya kan? Rentan nggak sih informasi itu kalau di media wireless gitu ya, termasuk satelit, gitu ya. Nah itu pertanyaan yang implisit terlihat dari situ, makanya saya bilang ini mah sudah mau menguak itu ya, bagus. Nah yang perlu kita lihat, sadari, sampai sekarang dirisetkan bahwa terkait dengan kabel, kalau dibandingkan wireless dengan kabel, itu secure kabel. Dilihat dari kalau tidak ada induksi ya, kabel terkelupas segala macam. Kalau ada itu interferensi gelombang radio dan seterusnya. Nah, tapi kalau itu sempurna, maka wireless itu memang sampai sekarang itu rentan sekali. Jadi kalau kita melihat frequency-nya itu, ya wireless inilah yang harus kita hati-hati gitu. Komunikasi dengan wireless ini bisa banyak yang nyerang. Saat Anda komunikasi dengan satelit aja, atau udah nggak usah satelit, access point aja di dalam satu jaringan, hati-hati. Ada orang di situ ya sebagai intruder yang mencuri informasi. Maka kalau Anda transaksi di public network, hati-hati. Apalagi sekarang banyak yang di taman-taman, Anda pakai handphone, punya saldo banyak, beli-beli ya di situ. Nah, ada mungkin semua orang mengamati, diambillah itu informasi dan seterusnya. Man in the middle istilahnya ya. Nah, di tengah-tengah Anda cekat itu sama itu. Orangnya sih sepertinya hanya ini, nggak terlihat penjahat, tapi kan pemikirannya yang jadi jahat gitu ya.
Nah, jadi security-nya itu rentan. Nah, termasuk di satelit. Nah, cuma kadangkala itu sudah dipikirkan. Bagaimana caranya sehingga biar aman. Nah, otomatis yang dikirimkan harus data yang aman, di-encrypt. Nah, maka ada teknologi kripto, di-enkripsi. Karena memang jatuhnya teknologi wireless ini sampai sekarang memang dianggapnya sudah masih diakui bahwa tidak aman gitu. Ya. Sebenarnya kabel juga tidak aman bila secara fisik tadi ada induksi interval ya. Itu menjadi persoalan. Ya, tetapi kalau itu physically bagus gitu ya, ya lebih aman kabel. Dan bandwidth yang didapatkan karena kayak wireless itu banyak gangguan gelombang radio, kalaupun ini ada banyak seliweran ya. Contoh aja, Anda dekatkan aja perangkat wireless satu sama lain, itu udah interfere itu, ya. Nggak usah ke satelit dulu lah, yang perangkat-perangkat wireless kita, gitu ya. Nah, kalau anggaplah frekuensi yang hampir berdekatan antara TV Anda channel sekian dengan radio yang channelnya hampir ke FM, mirip-mirip yang dulu VHF sama FM itu kan agak berdekatan. Pernahkah mendapatkan sinyal radio di TV? Saya pernah mendengar radio di TV, walaupun kompresor, tapi suaranya jelas gitu. Nah, itu interfere namanya. Nah, itu sudah gangguan, ya, karena komunikasi menjadi satu nggak jelas. Nah, terus kalau kabel, ya udah kabel itu ya gimana? Cuma tidak mobile ya, dia harus menolak kabel sepanjang yang dia inginkan. Nah, kabel ada batasannya, nanti kita bahas di media transmisi. Kabel itu optimalnya kalau UTP sekian meter, 100 meter, gitu ya. Kabel koaksial itu sekian meter. Nah, kalau dia lebih dari itu ya tetap aja kurang sinyal bicara itu. Wireless juga sama, akses point kita dengan teknologi IEEE APG-nya itu punya batasan, ya. Wi-Fi kita itu. Nah, itu juga rata-rata 100 meter juga. Nah, kalau di luar itu lemah. Perlu ada namanya repeater dan seterusnya. Nah, jatuhnya kalau VSAT gimana? Jadi kan gitu ya, ya sama. Pada saat VSAT itu kita perlu lihat sejauh mana dia ini bisa kita tanggulangi nggak security-nya. Nah, itu perlu kita lihat. Maka ya tadi yang yang perlu diamankan adalah akhirnya semuanya nanti kan nyuri data tuh. Yang diamankan datanya gitu. Kabel juga walaupun ini tetap harus diamankan datanya. Nah, akhirnya apa ya? Enkripsi tadi data. Nah, sekarang enkripsi juga banyak nih yang bisa tembus. Ya karena algoritmanya masih bisa dibaca. Ya, nah makin tahun ke tahun keamanan, algoritma keamanan itu bagus ya. Jadi terus. Nah, nanti peluang kalian untuk mengembangkan dari sisi mana yang Anda ingin kalau masuk di sini untuk keamanan jaringan dan seterusnya. Termasuk kaitannya untuk melihat ini adalah digital forensik ini ya. Nah, kebetulan saya lagi riset ini ya. Jadi kalau nanti Anda mau bergabung boleh dengan saya. Itu Andika, bagus. Sudah bisa dimengerti. Ada lagi Pak. Ya, silakan. Aduh, mohon maaf ya Pak. Karena barusan kan Bapak menyinggung juga terkait dengan kecepatan bandwidth seperti itu. Dan saya melihat saat ini memang banyak perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang space seperti itu Pak. Makin gencar-gencar gitu Pak membuat satelit-satelit dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kecepatan bandwidth, karena kan satelit menggunakan gelombang ya Pak. Nah, kan jika satelit banyak dan gelombangnya saling beradu, apakah itu juga akan mempengaruhi kecepatan bandwidth-nya? Atau memang setiap satelit memiliki gelombang radio atau memancarkan gelombang radio yang unik seperti itu satu sama lain, jadi tidak akan terganggu. Namun apabila memang tidak unik, apakah akan mengganggu bandwidth-nya sehingga
memperbanyak satelit sebenarnya justru akan memperlambat kinerja bandwidth seperti itu, Pak. Oke. Ya, bagus. Ini kebetulan kita bukan, sebenarnya ada bidangnya ini ya, ada di transmisi, ada teman saya di elektro ya, khusus transmisi. Tapi bolehlah. Yang sepanjang saya tahu ya, satelit itu juga pesawat yang punya line istilahnya orbit ya, orbit di suatu area tertentu. Kalau di lapisan yang ada di ionosfer itu, masuk di ionosfer, itu dia akan ditahan dengan adanya daya gravitasi bumi, yang sehingga dia akan memutar sesuai orbitnya. Ya. Nah, kekuatan orbit ini tergantung masa lifetime-nya si satelit. Nah, kemudian dia akan memancar sebagai bentuk transmisi kan, antena. Nah, di sini dia ada istilahnya transponder. Kekuatan untuk dia berkomunikasi, seperti contoh dulu satelit Palapa kita, itu bisa menjangkau ASEAN. Memang sampai sekarang. Dan inilah kadang kita kalau udah tahu ilmu, itu kita harus ngelus dada ya. Satelit kita itu zamannya jaya kalau kita mau menguasai, kan yang menguasai informasi lah menguasai semuanya. ASEAN itu dicakup oleh satelit Palapa kita. Yang dulu akhirnya Satelindo ya. Satelindo itu perusahaan yang mengurusi satelit Palapa kita. Sama pemerintah kita. Ya zamannya merah itu, mohon maaf nih. Saat itu dijual lah Satelindo Indosat ke Singapura, Malaysia, sampai sahamnya sekitar sekian persen. Ya walaupun ada ininya juga, ini anak perusahaan yang Telkom. Ini karena kebetulan saya orang Telkom ya. Saya mahasiswa SD Telkom kan. Nah ini menjadi persoalan bahwa kenapa negara ASEAN tidak mengirim satelit? Padahal dia juga bisa gitu ya. Ya itu tadi. Satelit Palapa sudah menjangkau kawasan ASEAN, artinya dia bisa menguasai informasi yang ada di ASEAN. Nah, frekuensi yang terkait dengan TV, komunikasi apapun di bawahnya itu akan dicakup oleh satelit ini gitu. Nah, kalau ada satelit lain, dia akan saling bersinggungan, maka baiknya antar kerjasama, itu yang terjadi. Nah, sekarang kuasanya ada di siapa? Ada yang mempunyai satelit. Nah, sehingga coverage-nya ya yang punya satelit itu ya di negara sebelah kita. Akhirnya dibeli itu, sahamnya sekitar 51%. Nah, akhirnya kita tidak puasa, harus membeli bagian Sumatera, bagian yang dekat dengan negara itu. Nah, tadinya kita akan satelit A, B, C, Palapa A, B, C, artinya 3 area ini kita jangkau. Nah, kita akhirnya buat lagi, ada namanya Telkom 1, Telkom 2 ya, yang sudah mengorbit juga. Nah, dari sini ring-ring itu tadi, pasti harus ada kerjasama MOU ya. Memang frekuensinya, kalaupun ini akan bertumbukan ya. Nah, untuk itu harus tahu arah satelit itu kawasannya di mana gitu ya. Nah itu negara-negara udah pasti ngerti masalah itu. Dan bandnya DC, nah dulu satelitnya sampai hafal saya karena dulu zaman waktu itu harus hafal pengetahuan umum sampai cerdas cermat segala macam. C-band ya, dan itu artinya C-band itu di gelombang frekuensi tertentu dengan bisa komunikasi di bawahnya apa saja. Nah artinya apa ya? Kalaupun ada banyak satelit ya betul akan saling interferensi. Nah itulah perlunya ada kerjasama. Kayak Amerika udah tahu kalau di sini ada apa-apa ya tidak akan itu meributkan diri di situ. Walaupun dia mungkin punya kan bisa di satelitnya itu masih rendah, dia lebih tinggi bisa jadi ya itu sah-sah aja karena dia lebih tinggi di situ coveragenya lebih. Kan itunya mangkok kayak jadi bentuk antenanya kan
tertuju dari suatu area gitu ya, bukan omni. Nah, itu nanti transmisi itu tergantung dari antena. Ada namanya mangkoknya itu kayak payung itu kan. Nah, gitu. Itu namanya reflektor ya. Nah, gitu Andika. Jadi nanti kalau Anda ingin lebih dari itu, belajar di wireless communication, nanti ada antena, gimana ciri antena. Kalau di jaringan komputer yang ini tidak sampai ke arah sana. Nah, bandwidth, perkataan itu, bandwidth itu ya tergantung perangkat yang tadi diselenggarakan. Nah, contohnya aja, misalkan, kalau Anda bicara bandwidth kan ada LNB itu yang tengah, VSAT itu, antena VSAT, LNB-nya yang tengah. Nah, LNB itu harus diketahui bandwidth-nya berapa untuk menangkap sinyalnya. Nah, misalkan contoh ya, kalau kita punya modem, misalkan 10 megabit per second, artinya kita bicara bandwidth-nya selebar itu. Nah, istilahnya jangan bilang kecepatan. Kalau kecepatan nanti menjadi kayak, kalau ini arti bahasa aja sih ya. Velocity itu bentuk kayak velocity, kecepatan roda sepeda berputar, nah radian per menit dan sebagainya. Itu menjadi persoalan nanti. Nah, kalau ini kita bilang lebar. Makanya bandwidth itu kan lebar kita. Nah, lebarnya, kemampuan data diangkut, misalnya gitu. Itu ya, Mika. Jadi ada beberapa memang betul ya, kalau satelit banyak interfere ya. Bisa dimengerti? Baik Pak, bisa Pak. Jadi sebenarnya hanya masalah kooperatifnya saja paling ya Pak ya. Ya. Dan kamu tahu bahwa satelit kita sekarang banyak dipakai dan dimiliki negara lain. Seharusnya punya kita. Ya Pak, insya Allah kita buat sendiri Pak. Amin. Ya berjuang lah untuk kalian nanti, generasimu ya, untuk bisa mendapatkan kembali. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ya, Hafil, ini terakhir ya, karena materinya belum selesai nih. Hafil, silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang VPN, boleh nggak Pak? Apa? Bertanya tentang VPN. Oh, VPN, oke. Ya. Nah, yang kemarin, oke, yuk, terus. Maaf. Jadi untuk VPN ini, contoh kita ingin menggunakan VPN. VPN-nya itu di negara, misalkan kita ambil Swiss. Nah, apakah nanti ketika kita sudah nyalakan, lalu kita terhubung dengan server Swiss, nanti apakah apakah nanti di negara Swissnya nih, apakah nanti di negara Swiss akan mengetahui bahwasannya ada IP VPN yang kita gunakan gitu Pak? Oke. Ya, itu aja dulu Pak. Ya, makasih Hafil. Jadi VPN itu kan virtual private network ya. Jadi saya perlu ini. Oke, saya akan gunakan ini perangkat. Apa ya? Di sini ada whiteboard. Saya gambarkan di whiteboard ya, kayak kemarin. Untuk membicarakan klasifikasi juga. Oke ya. Ya, silakan lihat whiteboard. Bukan hanya Hafil, saya pikir yang butuh klasifikasi ya. Nah, gini, jadi gini, Hafil dan lainnya, ya. Oke, sudah ya semua. Nah, ini kita bisa telaah, kita bicara klasifikasi menurut hak akses. Kalau di VPN, tadi kan VPN ya, VPN. Ya. Nah, lingkaran ini merupakan jangkauan adanya bentuk akses yang hanya di lingkaran itu. Misalkan di suatu komunitas.
Maka kalau dia hanya membentuk hanya di dalam satu komunitas saja, yang anggaplah hanya mahasiswa UPI yang bisa mengakses itu, maka dia hanya aksesnya di kampus gitu. Nah, itu namanya intranet. Ya, ini klasifikasi yang pertama. Kemudian saya akan bentuk yang luas. Ya, ini luas gini. Nah, itu kita bisa katakan ini adalah internet. Ya. Nah, pernah dengar ya internet, intranet. Ya. Nah, kalau internet itu intinya dari suatu yang tadinya di lokal sini, yang di sini nih intranet, ya, kepada luar. Nah, itu internet. Jadi orang yang akan ke luas itu internet. Nah, sekarang ada yang saya gambarkan di sini, di tengah-tengah. Nah, ini kayak telur bulat ya. Wah, ini lapar nih, belum sarapan ya. Ada yang belum sarapan nih? Tentunya ada, insya Allah. Termasuk saya. Ya, nih. Nah, ini extranet. Tulisannya extranet pakai bahasa Inggris. Nah, extranet itu kalau kita bilang adalah like VPN. Nah, kelompok dari salah satunya extranet itu adalah VPN. Extranet itu yang gimana? Extranet itu adalah suatu akses jaringan di mana keberadaan Anda menggunakan jaringan internet, tetapi untuk mengakses lokal intranet. Ya, extranet itu. Nah, contohnya VPN ini, Virtual Private Network. Tadi siapa yang nanya? Afil ya? Iya, Pak. Afil tadi bicara masalah Anda di Indonesia ke Swiss, ya kan? Benar nggak? Betul, Pak. Indonesia ke Swiss. Artinya Anda ingin mencapai linknya ke Swiss. Artinya Swissnya ada di sini nih, Swiss. Ini Swiss. Swissnya ada di sini, Swiss. Jadi kalau Swiss itu artinya server ada di sini. Nah, dia gunakan IP yang ada di servernya Swiss. Ada di Indonesia pakai internet. Nah, jadi hubungan virtual private network-nya khusus yang tahu di IP-nya server ini. Siapa? Ya, Hafil. Karena dia mungkin adminnya server itu. Maka bisa jadi itu bentuk daripada yang dikaitkan dengan hubungan ini. Nah, jadi itulah ya kenapa sekarang itu private network baik, aman, karena memang yang tahu hanya sedikit. Tapi kalau memang ada yang mau menghantui atau intruder gitu ya, bisa jadi, nah, gitu ya. Tapi kalau ini kan biasanya sedikit siapa yang pakai itu di IP tertentu tersebut. Nah, VPN itu makanya dibilangnya masih aman, karena yang tahu adalah virtual private. Ya, selama sekelompok itu tahu ya hanya sekelompok itu saja gitu ya. Nah, itu yang dibilang VPN. Maka sekarang banyak yang punya VPN kemudian bisa ngambil sesuatu karena dia dianggap punya IP lokalnya, jadi diperbolehkan akses gitu kan. Contoh, Anda dapat film yang bagus-bagus karena di daerah sana, tapi kalau di Indonesia mana mau mereka harus bayar dong, ini kan punya dan sebagainya. Nah, kalau Anda pakai VPN-nya si Swiss, ya kamu kan bisa nonton atau layanan orang-orang Swiss kan gitu ya. Gitu kan? Iya, Phil, yang kamu pernah dapatkan apa? Tanya sekarang. Kalau bisa di-share. Phil pernah dapat apa? Film? Kalau dalam Swisma itu jadi mencoba server game tapi dari luar negeri, Pak. Oke. Seneng game ya, Phil ya. Baik, gitu, Phil. Jadi prosesnya begitu ya. Jadi ini ada klasifikasi baru nih. Saya nambah dari pertanyaan Phil.
nambah akses dari klasifikasi terkait dengan akses jaringan itu ada 3 ini. Intranet, extranet, dan internet. Ya, VPN salah satu contoh extranet. Bagus, yuk sama-sama. Oke ya, saya teruskan dulu ya. Nah, ini udah jam 8:30. Wah, sebenarnya kita cukup, ya nggak apa-apa. Kita harus 2 SKS aja sebenarnya. Tinggal berapa menit nih? 6 menit lagi ya. Oke, ya kita usahakan. Ya, baik, saya share kembali. Mohon kiranya tetap stay tune. Yang saya lihat tadi yang ikut whiteboard 31 orang termasuk saya. Jadi 10 dari 40, seperempat ya. Itu tidak memperhatikan. Ya mudah-mudahan inilah kita bisa saling mengerti. Oke, baik. Masih kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Masih, Yes, Pak. ya. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan terminologi jaringan. Sering ada istilah-istilah, ya jangan kaget, itu intinya. Jadi ada namanya DTE. DTE itu apa? Nah, DTE itu ya sebenarnya perangkat yang menjadi mau berhubungan data terminal equipment. Ya, ada sering dibilang data circuit terminating equipment. Itu ya komputer-komputer itu yang ingin berhubungan, berkomunikasi, ya. Ada juga DCE, ya, di samping DCE, data circuit. Nah, ini DCE sebenarnya ya, yang satu. Nah, itu adalah yang menghubungkan kayak hub, router, switch, itu DCE. Ya. Lalu ada ARPANET. ARPANET ini adalah Departemen Pertahanan Amerika yang menelurkan adanya istilah internet atau protokol TCP/IP. Ya, nanti kita baca kembali. Ada switch, jelas tahu ya. Nah, terminal ini ATUT itu yang menelurkan internasional organisasi International Telecommunication Union. T itu telekomunikasi, telecommunication khusus. Kalau R radio. Nah, ini adalah organisasi yang biasa jadi standar untuk kita gunakan. Oke ya, ada terminal, telepon set, host, PC, workstation. Oke. Nah, yang tadi klasifikasi saya sudah, yang akses tadi udah ya, ini coretan lama. Yang terkait dengan LAN MAN WAN tadi saya bahas. Bagaimana kita ke geografis itu ada PAN, MAN, LAN WAN. Yaitu harus kita basisnya teknologi ya. Tadi sudah saya ini. Nah, beberapa hal yang perlu kita lihat dalam komunikasi di jaringan data, traffic itu dipengaruhi adanya beberapa faktor, ada internal dan eksternal. Nah, kalau eksternal faktor ini adalah kualitas jaringannya, lintasan jaringannya, infrastruktur, lalu banyaknya paket data yang dilewatkan, berapa waktu ininya, terus yang kaitannya dengan ini dialamatkannya di mana, lalu yang ditransmisikan seperti apa. Jadi jumlah waktu yang dihabiskan. Nah, itu juga akhirnya menjadi delay. Jadi nanti yang mempengaruhi performansi jaringan ada delay, bandwidth ya, terus banyaknya data per menit itu kan jadi bandwidth tadi ya, throughput, delay, jitter. Nah, itu yang perlu kita lihat, itu faktor-faktor. Nah, disimpulkan, elemen dari pembentuk jaringan tuh ada ini menurut Cisco, yang tadi kita bahas, bahwa ada perangkat yang berhubungan, device. Ya, device itu yang tadi DTE, terminal, ya, komputer itu. Ya. Lalu yang kedua adalah media transmisi. Media transmisinya bisa wireless atau wiring, kabel atau wireless. Lalu adanya pesan yang ditransmisikan. Terus yang terakhir adalah
rules atau protokol. Nah, ini yang perlu kita lihat yang ini ya. Kemudian bagaimana proses data, saya pikir ini perlu kita skip aja. Intinya kalau kita ingin ke WAN, artinya ini pengiriman dari komputer, ini LAN ke menuju router, router ke router gitu ya. Seperti yang ini. Kalau network cloud gitu, itu kan ke WAN ya, ini harus router. Ya, nah router kemudian bisa berhubungan. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk kaitan dengan konfigurasi dengan media transmisi, kita ada wiring, ada wireless. Nah, untuk pengenalan dulu, ya untuk wire kabel itu ada copper kabel yang terselubung. Ya, kalau kita ada kabel UTP atau LAN yang sering Anda sebut, ada fiber optik. Yang nanti kita kenal masing-masing ya. Lalu kalau wireless yang kaitannya dengan space, ya gelombang elektromagnetik, microwave. Nah, sinyal itu dilambatkan bisa jadi elektrik atau cahaya. Kalau listrik itu copper, kalau fiber optik cahaya. Kalau wireless pakai microwave, gelombang radio. Ya. Kabel ada copper kabel yang tadi, ya ini fiber optik. Wireless tanpa kabel, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di dalam suatu bentuk tadi perlu adanya rules, protokol. Protokol itu bentuknya apa? Nah, nanti ada misalnya contoh, kalau Anda bicara masalah berhubungan dengan di web, itu ada HTTP ini. Nah, ini protokol service ya. Di samping ada protokol reference yang antar perangkat, ada protokol service di berhubungan di paling atas. Nah, email itu pakai SMTP. Nanti kita bicara di belakang setelah ini itu didetailkan ya. HP teleponik, SIP gitu ya. Baik. Nah, perlu kita sadari bahwa arsitektur jaringan itu tadi sudah terlihat ada traffic tadi ya. Itu sebenarnya quality of service. Gimana cara kita tahu kualitas jaringannya? Lalu scalability-nya. Tadi ada WAN, LAN, WAN itu kan daerah jangkauannya. Lalu saya singkat aja karena waktu, security, keamanan. Ya, aman tidak itu tergantung daripada penyelenggaranya. Tadi ada wireless dan wiring itu kan tadi sudah saya bahas. Fault tolerance, kalau ada suatu kegagalan bagaimana? Nah, itu ya. Arsitektur jaringan bisa kita lihat seperti itu. Nah, intinya itu nanti Anda baca kalau ini bentuk adanya kegagalan, misalkan ya, ini kan bentuk dari jaringan nih, ini kan router, ada router internet ini, kemudian ini ada LAN ke LAN yang berhubungan. Nah, ini mati. Gimana setelah itu? Oh, ternyata dia routingnya akan beralih ke yang router lainnya sehingga bisa terhubung. Nah, itu bentuk dari fault tolerance. Ya, jadi bisa jadi pakai apa tadi? Paket switch gitu ya. Kalau yang sirkuit ya wassalam. Begitu. Ya. Nah, contohnya apa? Banyak ya, sistem telepon itu sirkuit. Jadi lepas ini tetap kayak gini. Nah, kalau ini putus ya sudah wassalam. Ini putus salam. Nah, nanti dia harus pakai hubungi lagi nanti jalur yang bisa. Nah, itu baru. Nah, kalau yang lain itu seperti ini. Nah, ini paket switch ya tadi yang ini bisa kemana-mana. Nah, kalau ini mati ke sini, karena mati ke sini gitu. Ya. Baik, scalability tadi sudah ya. Terkait dengan jangkauannya sejauh mana. Oke, ada internet, intranet gitu ya. Oke. Quality of service barusan yang tadi saya bilang ada bandwidth, ada jitter, ada delay, ya itu bentuk daripada QoS. Oke ya. Nah, security perlu kita lihat sebagai bentuk apakah jaringannya yang diamankan atau kontennya. Kalau tadi konten pakai kripto, kalau yang infrastruktur pakai apa? Ini belum saya bahas tadi. Pakai firewall ya, firewall.
Firewall itu intinya kayak gerbang depannya pakai satpam gitu ya. Nah, oke. Nanti ini menjadi pengantar pada saat di keamanan jaringan di pertemuan akhir-akhir setelah UTS ya. Baik, itu mungkin yang perlu dilihat sebagai pengantar. Oh ya, sekali lagi, satu lagi, masih ada menit-menit terakhir. Jadi perkembangan jaringan akhirnya berubah dari yang tadinya, misalkan contoh ini ya, yang tadinya tunggal menjadi multiple service, multiple network. Ini kan pertama kayak untuk PC ke PC, ya jaringan PC saja, telepon ke telepon, jaringan telepon saja, televisi, jaringan televisi saja. Nah, sekarang bedanya ini bisa konvergen. Jadi TV, telepon, PC atau komputasi itu bisa saling sinergi menjadi satu yang bisa menjadi layanan ke kita. Konvergensi network bisa. Nah, sekarang udah zamannya ya di kalian. Nah, sampai akhirnya menjadi intelligent information network, di mana-mana kita bisa pakai di handphone, di ini, dan kita jangan salah, sekarang bisa jadi identifier baru. HP Anda punya identifier nomor HP-nya dan seterusnya bisa didetek keberadaan. Demikian pengantar dari saya. Silakan kalau masih ada waktu, lebih 5 menit ya, boleh satu pertanyaan deh. Kalau ada silakan ditanyakan. Monggo. Silakan. Enggak ada? Kalau tidak ada, Bu Nuki, ada yang mau disampaikan? Sambil mengantar besok, minggu depan. Silakan. Bu Nuki, silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Minggu depan is okay? Bisa. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan lagi. Ya, itu terakhir kan minggu depan. Iya. Ya. Oke, baik. Presensi sudah ya. Sudah tadi bagus sama siapa tadi? Renat. Ya. Pak. Regi ya. Panggilannya Regi ya. Ya, Pak. Nanti tolong ini ya, kirim hasil presensinya ke Bu Nuki ya. Bu Nuki ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Jangan lupa Regi di spot juga di ACC ya nanti. Iya, Ibu. Itu ada yang mau nyebut Regi, siapa? Silakan. Enggak jadi. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya pikir kita sudahi aja pertemuan ini. Terima kasih. Nah, nanti 1 jamnya kan praktikum ya, jadi saya batasi 2 SKS untuk pertemuan maksimal gitu. Nah, satunya dimanfaatkan untuk praktikum. Jadi Anda juga masih ada waktu cukup luang 1 jam pelajaran. Oke ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau butuh rekaman ini saya share ke Regi ya. Nanti tolong Regi minta emailnya. Ya, baik, alhamdulillah, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.